Sejarah singkat Gunung Abapi, Desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Di zaman penjajahan Belanda, di Indonesia, lahir seorang pemuda di suatu desa terpencil, yang ingin menjadi kaya tanpa harus bersusah payah bekerja. Mengembaralah dia ke hutan belantara untuk mencari emas. Sesampainya dia di hutan, bergegas dia mencari apa yang dia inginkan itu. Lantas karena sudah merasa kecapean, dia beristirahat sejenak. Tiba-tiba, muncullah sosok orang tua yang berjenggot panjang di hadapannya, dan mengutarakan pertanyaan kepada pemuda itu. "Apa yang sedang kau cari, hai anak muda?" Dia pun menjawab pertanyaan dari orang tua itu, "Aku ingin menjadi kaya tanpa harus bersusah payah kerja." Mendengar perkataan anak muda, maka orang tua berkata, "Coba kau gali di sungai kecil itu." Mendengar perkataan orang tua, si anak muda ini langsung bergegas menuju sungai kecil dan langsung menggalinya. Setelah ia menggali, dia menemukan emas, tapi dia berkata, "Ini tidak sesuai yang aku inginkan." Lantas orang tua itu pun bertanya, "Yang seperti apa yang kau inginkan?" Dia menjawab, "Aku inginkan emas yang membuat aku langsung menjadi kaya raya." Mendengar jawaban pemuda itu, orang tua langsung menghilang, maka pemuda itu pun melanjutkan pencariannya. Hari demi hari telah berlalu, tibalah dia di suatu tempat. Tiba-tiba orang tua pun muncul lagi di hadapannya, dan mengutarakan pertanyaan, "Apakah yang kau cari kau sudah temukan?" Ia menjawab, "Belum." Orang tua itu pun berkata, "Apa yang kau cari akan kau temukan. Tapi ada syaratnya." Ia pun bertanya pada orang tua itu, "Apa syaratnya?" Maka orang tua itu menjawab, "Kau harus mati di sini." Pemuda itu pun menjawab, "Iya, aku mau." Mendengar jawaban pemuda itu, orang tua itu berkata, "Jika itu yang kau inginkan maka pergilah ke arah situ," seraya menunjukkan tongkatnya di satu tempat. Maka bergegaslah anak muda itu ke tempat yang ditunjuk orang tua. Sesampainya ia di tempat itu, maka dia berkata, "Wow, inilah yang aku cari." Tidak berpikir lama ia langsung mengambil bambu, untuk diisi emas. Dapatlah ia 7 potong bambu yang berisikan emas. Bergegaslah ia pergi membawa emas itu, tapi ia melakukan dengan cara estafet. Sesampainya ia di kampung, ia langsung menuju pantai menunggu kapal-kapal Portugis, untuk melakukan tukar-menukar barang. Barter, transaksi pun berlangsung. 3 buah kapal ditukar dengan 1 potong bambu yang berisikan emas. Setelah transaksinya selesai, ia pun langsung bergegas kembali, untuk mengambil emas yang masih tersisa. Ketika ia masuk ke hutan untuk mengambil sisa emasnya, ternyata ada sekelompok warga yang membuntuti dia. Sampailah dia di tempat pengambilan emasnya. Seketika itu pun ia tertimpa reruntuhan tanah, hingga tertimbun. Bergegaslah para warga itu untuk mengali emas. Seketika itu pun tempat itu menjadi batu besar, Botua Padu. Maka para warga pun turun ke kampung, dan memberitakan bahwa si Abapi telah tertimbun reruntuhan tanah dan terkubur di situ. Sukacita itu pun terdengar sampai kepada para Portugis. Maka para Portugis itu datang. Ketika mereka melihat anak kecil menangis, lantas mereka bertanya, "Itu anak siapa?" Warga setempat pun berkata, "Itu anak Abapi." Para Portugis pun mendekati anak itu dan mengusap kepalanya, sambil berkata, "Kasiang." Karena orang-orang Portugis tidak pasif menyebut huruf N dan G, maka mereka hanya bisa berkata, "Kasia." Dari sejarah itulah sampai sekarang, gunung yang melonjak tinggi di desa Kasia, disebut dengan Gunung Abapi, dan menjadi pertambangan rakyat. Tapi emas Abapi sampai saat ini hanyalah menjadi misteri yang belum terungkapkan. Selesai.